Bapa Surgawi, terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan telah menjagai kami semuanya, ya kami bisa berkumpul kembali untuk belajar firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu kepada kami semuanya, untuk kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu, dan menjadi rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bagi saudara kami yang belum bergabung, Tuhan tetap menyertai dan memelihara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Indrawan. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pengakuan iman kita. Pagi ini kita masuk ke bagian yang kedua ya, yaitu aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Kalau beberapa kali kita sudah mempelajari, memikirkan ulang tentang Allah Bapa, saudara-saudara, Bapa yang Maha Kuasa, ya, pencipta langit dan bumi. Nah, saya berharap kita semakin memahami ya lebih lagi tentang Allah Bapa. Nah, sekarang yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah, ini panjang, saudara-saudara ya. Kita akan teliti, renungkan satu-satu. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, yang pertama-tama kita mesti mengingat bukan sekedar membaca, bukan sekedar percaya, tapi mengaku, saudara-saudara. Nah, kenapa? Coba Yohanes 12 ayat 42-43 ya, di situ sudah saya tulis ayatnya. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang. Tidak mengakui Yesus berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka kan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi kenapa harus mengaku, saudara? Karena Tuhan pernah mengatakan kalau engkau mengakui aku di hadapan manusia, maka Bapakku yang di surga juga akan mengakuimu di hadapan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi pengakuan itu memang harus ada, saudara-saudara. Tapi yang jadi masalah adalah orang takut dikucilkan, orang takut tidak dianggap, tidak dihormati. Nah, daripada tidak dianggap, tidak dihormati oleh manusia, lebih baik ditutup dulu aja, disembunyikan dulu aja. Ya, saya beberapa orang saya ajak, saudara-saudara ya, di Wiguna ini ya, saudara-saudara. Jawabnya apa? Belum siap, Pak Wid. Padahal saya ajak untuk Zoom, saudara-saudara ya. Belum siap ya, karena mungkin sungkan, saudara, karena dia pengurus RT, saya juga pengurus RT sebenarnya, gitu ya. Tapi ya jawabannya itu belum siap. Saya tanya kapan siapnya, nanti saja. Loh, jadi saudara percaya Yesus, tapi ya itu tadi, hanya percaya tapi tidak mau mengaku. Nanti takut ketahuan kalau dia adalah orang Kristen, orang percaya kepada Yesus. Tapi dari pengakuan iman rasuli ini kita diajarkan bukan sekedar percaya, tapi harus mengaku. Ayat pendahuluan yang lalu di Roma ya, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Kalau soal percaya, ya dalam hati mungkin orang percaya. Tapi kalau mengaku dengan mulut, didengar, dilihat, ya diketahui banyak orang, nah itu yang berpikir keras, saudara-saudara. Kenapa? Ayat 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kalau saya renungkan, ketika mengaku Kristus sebagai Tuhan, nah ada satu judul buku, ya saudara-saudara, judulnya adalah Mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya dari Momentum, saudara. Nah kita bisa melihat di situ, itu penting, ya. Memang pada masa gereja mula-mula, saudara, di Korintus ya, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Tidak ada seorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus, ya.
kalau ada Roh Kudus tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Ternyata memang orang pada masa itu karena penganiayaan, saudara, ada yang mengutuki Yesus memang. Nah, kalau mengutuki Yesus karena takut dianiaya, takut dikucilkan, saudara. Nah, itu bukan berasal dari Roh Kudus. Nah, itu yang dikatakan Paulus. Jadi pengakuan Yesus adalah Tuhan itu sebenarnya pengakuan orang Kristen mula-mula, saudara-saudara. Ini yang harus diingat ya, pengakuan orang Kristen mula-mula bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, apa artinya Tuhan? Nanti kita akan lihat, saudara. Nah, aku percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah Dia, saudara? Tadi dikatakan Tuhan ya. Nah, ada versi lain bunyinya begini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku. Ialah anak Allah yang tunggal. Dibalik ya, saudara-saudara. Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, Tuhanku. Ialah anak Allah yang tunggal. Nah, sejak kapan Yesus disebut Tuhan? Nah, seringkali pertanyaan yang muncul kan seperti itu. Ya, malah isunya apa? Justru dia dijadikan Tuhan abad ketiga ketika sang kaisar Konstantin jadi Kristen, lalu Kristen menjadi agama negara. Jadi Kristus itu dijadikan Tuhan. Oh, enggak, saudara-saudara. Justru sebelum itu, sebelum lahir pun, coba Lukas 2 ayat 10 sampai 11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Yunaninya kurios, artinya penguasa, pemilik yang layak dihormati. Ya, itu arti dari Tuhan. Jadi sejak kapan Yesus disebut Tuhan? Ya, dari kekekalan dia sudah Tuhan. Kalau kita lihat ya di dalam bagian ini. Nah, apakah ada tokoh yang disebut Tuhan, saudara? Hanya satu, Kaisar Roma. Ya, pada zaman Romawi, orang Kristen mula-mula, saudara, sejarah gereja awal kita melihat ya kaisar itu yang disebut sebagai Tuhan. Ya, sebenarnya bukan hanya di masa Perjanjian Baru ya. Kalau kita belajar membaca kitab Daniel itu, raja-raja pun juga ingin jadi Tuhan. Ya, dia dirikan patung, lalu orang-orang untuk sujud menyembah patung itu karena patung itu adalah Tuhan, representatif dirinya, saudara-saudara. Baik sebelum mati maupun setelah mati, saudara dirikan patung supaya orang menyembahnya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, memang kecenderungan manusia, terutama yang berkuasa, saudara ya punya kedudukan, jabatan, memang inginnya ya dihormati layaknya Tuhan. Tapi kita bisa melihat hanya Yesus yang disebut Tuhan sama kaisar yang adalah Tuhan. Tapi nanti kita akan lihat. Makanya pilihannya Yesus adalah Tuhan atau kaisar adalah Tuhan. Yang kemarin saya ulang sebentar, Roma 10 ayat 9-11 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, pada Tuhan, tidak akan dipermalukan. Tadi pemimpin-pemimpin gengsi, takut dipermalukan, takut dikucilkan kalau mengaku Yesus adalah Tuhan. Makanya hanya percaya, saudara-saudara. Ya, tapi bagian ini berkata, barang siapa yang percaya kepada Tuhan justru tidak akan dipermalukan. Hati orang percaya dan dibenarkan, orang mulut mengaku dan diselamatkan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya, saudara-saudara, mengaku dan percaya atau percaya dan mengaku kalau kita lihat di dalam bagian ini. Oke, siapa Yesus itu? Nah, ini penting, saudara, karena sepanjang sejarah gereja sampai hari ini pun ya masih disalahpahami ya, sehingga pemahamannya bisa berbeda-beda, saudara. Yesus Kristus yang disebut anak tadi adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya memang dari ordo seperti ini, saudara. Tapi sebenarnya hakikat, seesensi, sederajat. Ya karena kita melihat di 1 Korintus 11 itu kepala dari perempuan adalah laki-laki, kepala laki-laki adalah Kristus, dan kepala Kristus adalah Allah. Nah ini sehingga disebut Allah Bapa itu pribadi yang pertama, lalu Kristus pribadi yang kedua, Roh Kudus pribadi yang
ketiga kalau kita lihat. Nah, itu hanya bicara ordo saja, tapi soal esensi ya, sehakikat ya, sederajat bahwa kedua pribadi ini, Bapa dan Yesus, adalah sama-sama Allah. Anak artinya anak dalam hubungannya dengan Bapa. Dalam hal apa? Anak diutus ke dalam dunia oleh Bapa untuk menebus dunia ini. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sama seperti Bapa telah mengutus aku, apostelo, demikian juga aku mengutus kamu, pempo. Ya, itu kata Yunaninya ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, para murid. Bapa mengutus Yesus satu kali ke dalam dunia untuk melakukan misi, pekerjaan, karya penyelamatan. Lalu ketika Yesus mengutus para murid, tensisnya itu terus-menerus, saudara-saudara. Ya, sampai hari ini. Anak diutus dalam dunia oleh Bapa untuk menebus dunia ini. Anak dengan Bapa mengutus Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa. Jadi tidak salah satu, tapi Bapa dan Yesus mengutus Roh Kudus. Anak Allah, Yesus, saudara, adalah Allah yang sama seperti Bapa adalah Allah. Nah, ini keunikannya, saudara. Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Nah, ini bicara soal keunikan. Nanti kita akan lebih dalam lagi memahaminya. Nah, sebutan anak, jangan salah paham, ini adalah gelar dan bukan menunjukkan hubungan biologis. Makanya kalau orang tidak memahami ini, akan salah mengerti dan berkata, ada anak, berarti ada bapaknya, ada ibunya. Nah, itu ya. Lalu melalui kelahiran, ada ibunya, ada bapaknya. Selalu berpikirnya begitu. Memang secara manusia proses seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari segi kealahan, saudara, yang disebut anak itu adalah gelar dan bukan hubungan biologis. Lukas 1 ayat yang ke-35 itu ya. Coba kita baca dulu. Pak Angko silakan baca. Lukas 1 ayat 35. Nah, supaya kita memahami bahwa anak itu bukan sekedar bukan hubungan ya secara biologi kekeluargaan, tapi gelar, saudara-saudara. Banyak sekali gelarnya kalau kita belajar teologi Perjanjian Baru ya. Lukas 1:35. Silakan. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, amin. Jadi, amin. Anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Hati-hati, saudara, jangan sampai kita berkata Allah anak ya. Nggak ada ayatnya. Satu kali pun kita nggak akan menemukan kata Allah anak. Yang ada adalah anak Allah. Nah, ini gelar, sebutan, saudara. Oke, nah untuk mengingat kembali, nah ini ya, gambarnya macam-macam Bapak Ibu. Tapi intinya adalah, nah ini ya, seringkali kan ditanyakan terus, tapi pengakuan 5 rasul ini memang bicara ini, saudara-saudara. Ya, oke, yang bahasa Indonesia sebelah kanan itu sama yang bawah itu kan jelas ya. Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa. Ya, jelas ya, saudara. Bapa adalah Tuhan atau Allah, Roh Kudus adalah Tuhan atau Allah, Putra atau Anak adalah Tuhan atau Allah. Ini yang harus kita ingat. Nah, sederhananya begitu, saudara. Tapi memang ya bagaimana mungkin, bagaimana bisa. Nah, itu seringkali yang di pikiran manusia pada umumnya kan begitu. Tapi itulah yang diajarkan Alkitab, saudara-saudara, seperti itu ya. Ada ayat-ayatnya itu, saudara. Oke, untuk lebih jauhnya kita melihat di sini. Nah, soal Kristus yang adalah Allah dan manusia, yang merupakan keunikan tadi, kalau saudara lihat, ada satu istilah di dalam teologi namanya hypostatic union, ya, kesatuan hipostatik. Kesatuan dalam hal substansinya. Nah, apa maksudnya? Kesatuan hipostatik berarti Kristus datang dan mengambil natur manusia dengan tanpa kehilangan natur ilahinya. Saudara. Sebelum dia datang ke dalam dunia, Allah. Kalau ditanya kemanusiaan sudah ada, belum. Itu sebelum dia datang ke dalam dunia. Nah, waktu dia datang ke dalam dunia melalui proses kelahiran, nah, barulah
kemanusiaannya, saudara, dikatakan Kristus datang dan mengambil natur kemanusiaan. Tapi keilahiannya tidak dihilangkan. Jadi tetap Allah dan kealahan dan kemanusiaan ada di dalam satu pribadi Kristus, bersatu di situ. Kemanusiaan yang sejati bersatu dengan keilahiannya dalam satu pribadi Kristus untuk selamanya. Jadi bukan dua pribadi ya, saudara. Satu pribadi Allah, satu pribadi manusia, bukan. Di dalam satu pribadi Kristus terdiri dari dua natur, ya, yaitu kealahan dan kemanusiaannya. Nah, gambar itu mengingatkan Filipi pasal 2 sangat jelas ya, yang walaupun dalam rupa Allah, yang adalah Allah sendiri, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya, bahkan menjadi manusia seperti hamba, taat mati di atas kayu salib. Itu berita yang sangat agung. Allah mau menjadi manusia. Nah, ini keunikan teologi Kristen, saudara. Ada di Alkitab. Kedua natur, yaitu kemanusiaan dan kealahan Kristus, merupakan kesatuan yang harus diingat, yang tidak terpisahkan tanpa percampuran identitas atau kehilangan identitas masing-masing. Coba, kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa percampuran identitas, kealahan dan kemanusiaan bercampur, enggak, saudara, atau kehilangan identitas masing-masing. Ada saat kehilangan identitas kealahnya, ada saat kehilangan identitas kemanusiaannya. Sebenarnya enggak. Ya, tidak seperti itu, saudara. Kalau kita lihat di Alkitab, dia mati, Alkitab jelas mengatakan sebagai manusia. Nah, kalau ditanya lebih detail lagi kealahnya di mana, ya saya juga nggak tahu, saudara. Ya, seringkali kan pertanyaannya muncul seperti itu. Ya, karena Alkitab tidak menjelaskan. Tapi yang jelas waktu dia mati, dia itu sebagai manusia. 1 Petrus pasal 3 ya, jelas, dan dalam matinya sebagai manusia. Seperti itu. Nah, Kristus tetap Allah manusia. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi bukan 50% Allah, 50% manusia sehingga menjadi satu 100% tidak. Dua natur, kealahan dan kemanusiaan berbeda dalam satu pribadi untuk selamanya. Oke, nanti habis itu kita diskusi. Jadi dalam kesatuan hipostatik kita lihat Kristus memiliki dua natur atau dua sifat yang berbeda, manusia dan ilahi. Tidak ada percampuran atau ketumpangtindihan dari kedua natur atau sifat itu. Meskipun ia memiliki dua sifat, dua natur, Kristus adalah satu pribadi. Nah, ini secara sederhananya, Bapak Ibu, ya, natur atau sifat Kristus, ya, satu-satunya mediator pengantara antara Allah dan manusia. Ya, kenapa kok harus jadi manusia? Karena pengantara antara manusia dengan Allah, manusia berdosa dengan Allah. Nah, bagaimana bisa mendekatkan manusia yang jauh karena dosa dengan Allah? Ya otomatis harus Allah yang menjadi manusia. Tidak ada manusia yang lain yang layak karena mereka sama-sama orang berdosa. Nah, itu yang harus diingat ya, saudara. Oke, jadi satu pribadi bisa dipisahkan ya, kealahan dan kemanusiaannya, tapi sebenarnya bersatu ya di dalam satu pribadi. Sebelah kiri, saudara, ya kemanusiaan Kristus, lalu kealahan Kristus. Itu yang kita lihat. Nah, ini lebih sederhana lagi, saudara. Satu pribadi, dua sifat, yaitu kemanusiaan dan kealahan. Itulah Kristus yang kita akui. Aku percaya kepada Kristus, Tuhanku, Ia adalah anak Allah yang tunggal. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, Tuhan kita. Nanti ke depan kita belajar tentang anak Allah itu sendiri. Nah, kita melihat ketika Yesus diakui sebagai Tuhan, sudah lihat ya, ini kan gambar Petrus ya, disalib dengan kepala di bawah. Konsekuensinya kita lihat, kalau Yesus bukan Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan itu perkara yang biasa atau boleh dikatakan yang sia-sia. Nah, buat apa, saudara? Ada pengorbanan yang dilakukan oleh para murid.
perubahan yang terjadi atas diri para murid sehingga sanggup mengguncangkan dunia saat itu. Makanya Petrus sebelum itu kan berkhotbah di Kisah Rasul pasal 2. Dia yang telah kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan dan Kristus. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Oke, Pak Indrawan siap untuk membaca Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Berbunyi, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, 37 sampai 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, makasih. Jadi sudah lihat Petrus ya ketika berkhotbah Yesus adalah Tuhan 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, pengertiannya bukan setelah disalibkan lalu jadi Tuhan dan Kristus, bukan, saudara. Ya, tapi memang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus. Nah, dua gelar ini Tuhan dan Kristus atau Perjanjian Lama mengatakan Mesias. Ya, Kristus itu kan Mesias. Nah, buku Yesus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan itu ada teolog yang memberikan komentarnya, justru gelar mula-mula yang diberikan kepada Yesus itu bukan Tuhan, tapi Mesias atau Kristus. Katanya gitu, saudara. Kenapa? Karena Mesias kan mengacu ke dalam Perjanjian Lama. Ya, nabi-nabi menjanjikan Mesias kepada orang Israel, seperti itu ya. Jadi ada dua hal penekanannya. Yesus adalah Mesias seperti yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, atau Perjanjian Baru mula-mula menjelaskan gelar Yesus adalah Tuhan, itu yang diakui, dipercayai oleh orang Kristen mula-mula. Makanya Petrus berkata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, dia adalah Tuhan dan Kristus. Saudara, dari khotbah kristosentris itu, maka dampaknya apa? Saudara, banyak orang yang mendengar terharu, saudara. Ya, konteks terharu di situ ya menyalibkan Yesus, ya seolah-olah ada kekecewaan ya yang seperti itu toh, saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat di situ langsung responnya, apa yang harus kami lakukan? Nah, ayat 38 Petrus dengan jelas berkata bertobatlah. Nah, arti bertobat di situ adalah percayalah kepada Yesus. Jadi ada dua arti bertobat, ya, dari belum percaya menjadi percaya, dan yang kedua setelah percaya ada perubahan dalam hidup. Nah, itu juga artinya bertobat ya, saudara-saudara. Ya, jadi ini konsekuensi dari para murid ketika mengakui Yesus adalah Tuhan. Saksian para nabi dan rasul bahwa Yesus adalah Tuhan. Jelas ya, Yesaya 7:14, 9 ayat 6, Yohanes 1 ayat 1, 14, Kolose 1, 15, 17 yang kemarin kita bahas di kelas pemahaman Alkitab. Jadi ini berita yang sangat besar, yang sangat penting. Seluruh Alkitab, saudara, menekankan ketuhanan Kristus, ya, kealahan Kristus. Nah, jangan sampai ini dilupakan. Ini khotbah KKR sejati sehingga terjadi ribuan jiwa-jiwa yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan. Oke, ya, ada orang yang kurang sepakat mengatakan 100%. Ya, artinya adalah sepenuhnya, saudara, atau seluruhnya ya. Yesus sepenuhnya manusia, Yesus sepenuhnya Allah. Apa yang Yesus katakan hanya dapat dikatakan oleh Allah. Kalau kita lihat ya, hidup yang ia hidupi adalah hidup yang dari Allah. Apa yang Yesus lakukan, telah lakukan hanya apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Janji-janjinya adalah janji Allah. Nah, ini diteguhkan dalam konsili Kalsedon tahun 451 Masehi,
kedua sifat Yesus, manusia dan ilahi, dinyatakan bukan suatu percampuran, pembauran, pemisahan, dan pembagian. Yang tadi ya, ini untuk mengulang dan diteguhkan. Jadi, saudara, sebelum konsili, diteguhkan di konsili, sampai hari ini, itu yang kita yakini, itu yang kita percayai, itu yang kita akui, saudara. Kenapa kok harus diteguhkan oleh konsili? Karena sudah mulai banyak muncul ajaran-ajaran sesat, ya, bidat-bidat, saudara. Makanya harus ada kuasa yang di hadapan manusia, ya, sebagai peneguhan, pengesahan, dan itu muncul di situ. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan.